Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan sama-sama merenungkan dan membaca firman Tuhan. Tema yang diberikan kepada saya hari ini adalah kesukaan yang mendatangkan kebahagiaan. Kita akan sama-sama buka firman Tuhan kita dari Mazmur pasal yang 112. Mazmur 112. Kita akan baca secara bergantian. Jemaat pria membacakan ayat ganjil mulai ayat yang pertama, jemaat wanita akan membaca ayat yang genap mulai ayat yang kedua. Mari kita sama-sama membaca firman Tuhan ini. 1, 2. Mazmur pasal 112 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Jemaat pria akan membaca ayat yang pertama, jemaat wanita akan membaca ayat yang kedua, bergantian sampai ayat yang ke-10. Mari kita sama-sama bacanya jika sudah menemukannya. Haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang manusia kepada saudara-saudara. Anak dunia akan berkuasa di bumi, keturunan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap hidup selamanya. Dia buat terbit terang bagi orang benar, ia pengasih, penyayang, dan adil. Jujur orang yang menaruh belas kasihan dan yang memberi pinjaman, yang melakukan urusannya dengan sewajarnya. Ia tak akan goyah untuk selama-lamanya. Orang benar akan diingat selama-lamanya. Dia tidak takut kepada kabar celaka, hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Hatinya kukuh, ia tidak akan takut, sehingga ia memandang rendah lawan-lawannya. Ia membagi-bagikannya kepada orang miskin, kebajikannya tetap untuk selama-lamanya, tangannya meninggi dalam kemuliaan. Orang fasik melihatnya, lalu sakit hati. Ia menggertakkan giginya, lalu menjadi tawar hati. Dan orang fasik menuju kebinasaan. Baik, saya akan membacakan Mazmur pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Saya akan membacakannya dari Alkitab terjemahan kedua dengan judul Jalan Orang Benar dan Jalan Orang Fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut ajakan orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk di komplotan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Tidak pernah layu daunnya, apa saja yang dilakukannya berhasil. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Bapak Saudara, kita akan berbicara mengenai kebahagiaan. Berbicara mengenai kebahagiaan, sebetulnya kebahagiaan ini adalah sesuatu hal yang tidak bisa dihitung, tidak bisa juga diukur. Kenapa? Karena kebahagiaan seseorang tentu berbeda-beda, kan? Kebahagiaan saya belum tentu kebahagiaan Bapak Ibu Saudara. Kebahagiaan Bapak Ibu Saudara juga belum tentu menjadi kebahagiaan saya. Bahkan ada sebuah lagu yang cukup populer dulu gitu ya. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar atau mungkin pernah tahu gitu setidaknya. Lagu itu berbicara tentang bagaimana ada orang itu yang punya tujuan dan punya kebahagiaannya masing-masing. Lagu itu kira-kira seperti ini. Some people live for the fortune, some people live just for the fame, some people live for the power. Jadi ada orang yang hidup itu kebahagiaannya itu ketika dapat kekuasaan, kebahagiaannya itu ketika dia punya popularitas, kebahagiaannya itu ketika dia punya hal-hal yang menguntungkan gitu buat dia. Tapi menariknya dalam bagian selanjutnya penyanyi ini mengatakan bahwa ya tapi aku tidak akan bisa bahagia kalau aku tidak hidup atau tidak bersama dengan kamu, orang yang dia cintai gitu. Jadi kebahagiaan dia dan kebahagiaan orang lain bagi dia itu berbeda. Ini menarik sekali bagaimana kalau kita berbicara kebahagiaan itu jadi sesuatu hal yang sulit gitu ya, karena nggak semua orang itu punya kebahagiaan yang sama. Nah Bapak Saudara, mungkin ada di antara kita juga yang melihat bahwa oh kalau saya bisa dapat nih makanan-makanan tertentu nih yang saya pengen banget udah lama, mungkin adanya cuma di kampung halaman saya, sekarang di Jakarta udah sulit, itu jadi kebahagiaan buat saya gitu. Atau mungkin ketika misalnya
kita bekerja dan kita mendapatkan peningkatan dalam penjualan. Di situ kita merasakan bahwa oh, ini kebahagiaan saya. Atau mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara yang merasa saya itu bahagia cuma kalau tidur. Kalau saya bisa dapat tidur agak panjang aja, bisa dengan nyenyak, tidak terganggu dengan hal-hal lain, di situ saya akan merasakan kebahagiaan. Nah, Bapak Ibu Saudara, intinya kebahagiaan itu berbeda-beda, tidak sama. Tapi yang menjadi pertanyaan kita di sini adalah apakah kebahagiaan itu dapat bertahan dan menjadi kebahagiaan yang sejati? Anggaplah misalnya begini, tadi saya bicara soal makanan gitu ya. Seandainya dalam satu waktu kita dapat kesempatan untuk makan makanan yang kita pengen banget dari dulu. Mungkin itu masakan dari orang tua atau itu sesuatu hal yang dari kampung halaman kita yang susah banget didapat. Akhirnya kita dapat nih. Dan itu udah jadi kebahagiaan kita. Apakah itu akan menjadi kebahagiaan yang sejati? Atau itu ya sudah, setelah makan senang, selesai gitu. Atau mungkin ketika akhirnya kita punya kesempatan untuk kita istirahat yang cukup panjang, misalnya ada dapat libur atau lain sebagainya, kita bisa tidur yang agak lebih nyenyak. Setelah itu kita senang, bahagia. Tapi apakah begitu selesai? Atau kita akan bahagia terus? Tidak juga ya Bapak Ibu, pasti akan ada waktunya kita untuk kembali lagi, aduh ini tidak menyenangkan ya, waktu-waktu tertentu itu tidak menyenangkan. Nah Bapak Ibu Saudara, mungkin saja hal ini berarti bahwa kebahagiaan-kebahagiaan yang kita peroleh itu sesuatu yang semu, sesuatu yang sementara, dan itu tidak sejati. Lalu bagaimanakah kita bisa mendapatkan kebahagiaan yang sejati itu? Kita akan sama-sama bahasnya. Tadi kita sudah sama-sama baca ya, dan saya juga membacakan Mazmur pasal yang pertama ayat 1 sampai yang ketiga. Dapat dilihat bahwa sebetulnya ketika kita membaca bagian ini, Allah itu punya standar sendiri bagaimana seseorang itu dapat memperoleh kebahagiaan. Bagian firman Tuhan ini memberikan perbandingan bagaimana orang yang hidupnya menuruti Taurat Tuhan disebut berbahagia, sedangkan orang yang pergaulannya tidak sesuai dengan kehendak Allah itu akan menuju yang namanya kebinasaan. Bapak Saudara, kalau dipikir-pikir mengenai pergaulan gitu ya, pergaulan ini bisa dikatakan sebuah achievement, sebuah pencapaian gitu dalam hidup seseorang. Kenapa saya bisa bilang begitu? Saya ingat sekali dulu waktu saya masih kecil, saya itu bukan orang yang suka berteman sama orang lain. Maksudnya saya agak kurang bisa bersosialisasi dengan banyak orang gitu. Nah, sebagai mama yang baik gitu, mama saya akan selalu mendorong saya untuk ayo temenan sama yang ini, ayo temenan sama yang itu, ayo buat kelompok pertemanan yang ini seperti ini. Begitu. Jadi saya selalu berteman karena mama saya yang membuat lingkungan pertemanan itu buat saya. Nah, bagi mama saya ini adalah sesuatu hal yang pencapaian gitu. Waktu saya bisa punya teman, waktu akhirnya saya bisa bergaul dengan orang lain, itu buat mama saya suatu pencapaian. Bahkan kalau misalnya kita melihat lagi lebih jauh, saat ini pun di kalangan anak-anak muda itu menjadi bagian dari sebuah pergaulan, menjadi bagian dari sebuah pertemanan, itu menjadi sebuah pencapaian yang sangat diharapkan. Misalnya semakin oke satu pergaulan, semakin dianggap baik gitu, maka akan semakin sulit juga orang untuk yang ada di luar itu bisa masuk dalam pertemanan itu. Dan semakin bisa ada di dalam lingkungan itu, maka semakin naik pula nilai atau value yang didapatkan ketika berhasil berada dalam satu lingkungan tersebut. Namun Bapak Saudara, dalam bagian ini justru dengan tegas pemazmur itu mengatakan bahwa kita harus berhati-hati, menekankan bahwa pergaulan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah akan mendorong kita dalam kebinasaan. Mengapa demikian? Karena pergaulan ini akan mengajak seseorang itu juga untuk ikut berdosa. Ini yang hati-hatinya ya Bapak Saudara. Kadang-kadang kita suka lupa atau mungkin kita tidak begitu mengindahkan bagaimana akhirnya dalam suatu pergaulan itu kita bisa ikut terjerumus dalam dosa. Karena pergaulan ini akan dengan cepat pula merusakkan suatu kebiasaan yang baik dan membuat iman juga menjadi layu. Pengharapan juga jadi tidak bertumbuh. Pergaulan yang buruk ini akan membuat kasih yang dimiliki juga menjadi mati. Bapak Saudara, berbicara tentang pergaulan ini bukan hanya di bagian Mazmur ini saja.
Dalam beberapa bagian di Alkitab juga dikatakan, misalnya di Amsal 13 ayat 20, dikatakan siapa yang bergaul dengan orang bijak akan menjadi bijak, tetapi siapa yang berteman dengan orang bebal akan menjadi malang. Bahkan Paulus juga dalam Perjanjian Baru itu, dalam suratnya kepada jemaat di Korintus juga mengatakan hal yang serupa. Dikatakan janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Saudara, Paulus mengatakan demikian karena kala itu di sekitar jemaat Korintus terdapat orang-orang jahat yang hidup dengan bebas. Mereka tidak punya pijakan iman yang benar. Mereka juga tidak berusaha mencari pijakan iman yang benar. Oleh karena itu, pergaulan mereka saat itu merupakan orang-orang yang mengatakan bahwa kebangkitan itu tidak ada. Kebangkitan orang mati itu tidak ada. Nah, Paulus dalam bagian suratnya ini menyanggah dasar pandangan mereka dan memperingatkan jemaat di Korintus bahwa ini tuh bahaya. Pergaulan yang seperti ini, pemikiran yang seperti ini itu berbahaya. Paulus menegaskan kepada mereka bahwa mereka mungkin saja bisa dirusak oleh orang-orang dengan pemikiran yang seperti ini. Mereka akan jatuh dalam cara hidup mereka. Mereka akan mengikuti prinsip-prinsip tersebut, dan ini akan menjadi suatu bahaya bagi pertumbuhan iman mereka. Bapak Saudara, bagi beberapa orang mungkin pergaulan-pergaulan tertentu adalah sebuah pencapaian untuk meraih hal-hal yang lebih besar, menjadi pijakan batu loncatan. Saya juga sering mendengar bagaimana para motivator tuh banyak memberikan encourage agar orang-orang itu bisa meraih satu tujuan tertentu itu melalui pergaulan yang lebih baik gitu. Dianggapnya lebih baik. Namun melalui firman Tuhan pada hari ini yang kita baca, kita diingatkan bagaimana kebahagiaan yang sejati itu bukan bergantung pada pergaulan kita di dunia, melainkan bagaimana iman kita yang benar itu harus bertumbuh. Bertumbuh tentu bukan dengan pengenalan kita dengan dunia, pengenalan kita akan prinsip-prinsip dunia, melainkan dengan cara bagaimana kita bergaul dengan Allah, bagaimana kita mengenal Allah, bagaimana pengharapan dan kasih-Nya itu ada di dalam kita. Dengan cara inilah kita akan memperoleh kebahagiaan yang sejati. Lalu, cara yang kedua agar kita dapat menemukan kebahagiaan yang sejati adalah kita harus mempunyai hati yang takut akan Tuhan. Tadi di dalam Mazmur pasal 112, bagian ini tuh memiliki hubungan dengan Mazmur 111, di mana dalam Mazmur 111 ini penulis sedang berbicara tentang Allah dan jalan-jalannya. Misalnya kalau kita perhatikan di ayat 2, ayat 3, ayat 7 dikatakan, besar perbuatan-perbuatan Tuhan, agung dan bersemarak pekerjaannya dan keadilannya untuk selama-lamanya. Perbuatan tangannya ialah kebenaran dan keadilan, segala titahnya teguh. Bapak Saudara, ini artinya Mazmur pasal 111 ini juga ingin menggambarkan bagaimana kebesaran dan kemahakuasaan Allah kepada umatnya. Lalu ditutup di ayat 10 dikatakan, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Dan sekarang dalam Mazmur 112 ini, pemazmur juga ingin melanjutkan bahwa orang yang takut akan Tuhan akan memperoleh hasilnya. Bapak Saudara, kata takut di sini bukan berarti sama seperti kita misalnya takut sama hantu gitu ya, misalnya. Tapi artinya tuh lebih kepada rasa kagum. Arti dari takut itu lebih kepada rasa hormat, kagum kepada kebesaran Allah, hormat kepada kemahakuasaan Allah. Ini digambarkan oleh pemazmur 111 ini mengenai bahwa bagaimana Allah itu melakukan perbuatan-perbuatan yang besar dan ajaib. Allah itu jalan-jalannya berlimpah dengan kebenaran dan keadilan. Disinilah kita bisa kagum, disinilah kita hormat karena kita melihat pekerjaan yang begitu besar yang dilakukan oleh Allah. Sikap takut ini juga bukan seperti misalnya kita takut sama polisi di jalan ketika kita nggak bawa surat-surat yang lengkap. Sikap takut ini bukan sikap yang seperti itu ya. Jadi takut akan Tuhan ini sekali lagi itu dikatakan sesuatu hal yang menunjukkan kekaguman kita kepada Allah. Misalnya terkadang ketika keluar gitu ya, misalnya kita pergi di jalanan, ada kalanya mungkin kita nggak berpikir secara
secara mendalam gitu, waktu kita melihat langit atau waktu kita melihat pohon-pohonan, pernah tidak terpikir, wah, kapan ya pohon ini tumbuh ya? Sepertinya usianya jauh lebih jauh daripada saya. Langit ini juga lebih daripada saya gitu. Bagaimana langit ini bisa terbentuk? Bagaimana pohon-pohon ini bisa terbentuk? Bukan saya yang menciptakan. Tidak ada orang manusia satupun yang menciptakan langit ataupun menciptakan pohon itu sendiri. Dari kita melihat alam sekitar kita, dari kita melihat bagaimana kejadian yang ada di sekitar kita, di sanalah kita bisa melihat dan merasakan kekaguman akan Allah. Dulu waktu zaman-zaman dimana banyak sekali kecelakaan pesawat udara, saya itu punya rasa ketakutan untuk, saya takut sekali nih mau naik pesawat, takut jatuh, lihat berita di TV, pesawat ini jatuh, pesawat itu jatuh. Tapi sekarang semakin sedikitnya kejadian-kejadian serupa, kita kemudian mungkin akan merasa bahwa, naik pesawat sekarang aman. Tapi di balik keamanan itu kita lupa bahwa sebetulnya ada Tuhan yang menjaga kita ketika kita naik pesawat itu. Ketika sehari-hari kita naik motor, bisa aja kita sebetulnya kecelakaan di jalan, bisa. Kecelakaan pun juga sebetulnya juga ada pertolongan Tuhan di dalamnya. Tapi ketika kita pun sampai di rumah dengan selamat, ketika kita sampai di tempat tujuan kita dengan selamat, di situ ada pertolongan Tuhan. Bukan karena kebetulan, bukan juga karena kehebatan kita, tapi itu karena pertolongan Allah sendiri. Di sanalah sikap kagum kita, sikap hormat kita muncul kepada Allah. Ketika kita tahu bahwa ada suatu hal yang jauh lebih besar daripada kita, dan itu adalah Tuhan yang begitu mengasihi kita, Tuhan yang selalu ada bersama dengan kita, dan Dia melindungi kita. Bapak Saudara, karena itu orang yang takut akan Tuhan akan gentar untuk melakukan dosa di hadapan Tuhan. Saudara, sikap takut akan Tuhan ini dapat kita lihat contohnya ya di tokoh-tokoh Alkitab gitu, seperti Yusuf ketika dia bekerja di rumahnya Potifar. Yusuf itu punya jabatan yang tinggi sebetulnya. Mungkin kalau sekarang itu seperti dia itu kepala dari segala orang-orang yang bekerja di bawahnya. Dia juga rajin, dan Alkitab itu mencatat bahwa Yusuf itu manis sikapnya dan elok rupanya. Tapi ketika ada istri Potifar yang mungkin kesepian, ditinggalkan oleh suaminya, lalu merasa ingin menggoda Yusuf, di sanalah Yusuf menolak dengan keras dan berkata, "Bagaimanakah mungkin aku melakukan hal kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah?" Saudara, sikap Yusuf menjadi langkah nyata di mana hidupnya sungguh takut akan Tuhan. Yusuf tidak takut sama manusia. Yusuf tidak takut dia akan dilaporkan, tidak takut dia akan mendapatkan masalah. Tapi satu hal yang dia takut, bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar? Bukan kepada Potifar, tapi kepada Allah. Kepada Allah sang penciptanya. Sehingga Yusuf gentar untuk melakukan kejahatan, melakukan dosa di hadapan Tuhan itu. Bapak Saudara, anak-anak Tuhan sudah seharusnya mempunyai sikap hidup yang takut akan Tuhan. Mari kita belajar memfokuskan hidup kita bersama kepada Tuhan. Kita yang telah diselamatkan oleh Tuhan, kita yang telah dilahirbarukan oleh Roh Kudus, sepatutnya bagaimana kita mempunyai sikap hidup yang hormat, kagum, dan gentar kepada Allah, pencipta kita. Dengan hidup takut akan Tuhan, inilah yang kita akan menemukan kebahagiaan yang sejati itu. Karena dengan hidup akan takut akan Tuhan, kita akan semakin mengerti apa yang menjadi kehendak Allah dalam hidup kita. Kemudian cara ketiga agar kita menemukan kebahagiaan yang sejati adalah bagaimana kita hidup berjalan bersama dengan Allah. Mungkin ini terdengar mirip dengan yang sebelumnya ya. Di Mazmur 112 ayat yang 1b dikatakan bahwa yang sangat suka kepada perintahnya. Bapak Saudara, kata suka di sini berarti kesukaan, kesenangan, keinginan. Kata ini merupakan kata kerja yang aktif. Jadi bukan kata kerja yang pasif. Ini berarti bahwa ketika anak-anak Tuhan mempunyai suatu kesukaan, ada satu kerinduan akan firman Tuhan untuk menggumulkan dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupannya. Atau boleh mungkin saya katakan ketika orang ini disebut seperti orang yang berjalan bersama dengan Allah. Tujuannya jelas agar semakin mengenal Allah di dalam kehidupan dan mengenal kehendak Allah. Apa yang harus kita lakukan dunia ini agar hidup kita memuliakan nama Tuhan? Jadi pertanyaan bagi kita,
Bagaimana sih caranya hidup berjalan dengan Tuhan itu? Bapak Saudara, kita akan kembali lagi melihat Mazmur pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Di sana dikatakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut ajakan orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk di komplotan pencemooh. Tapi yang kesukaannya ialah Taurat, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Nah, Bapak Saudara, sekali lagi, dari ayat ini kita tahu bahwa orang yang berjalan dengan Tuhan ialah orang yang hidupnya tidak mengikuti ajaran-ajaran dunia, tapi sebaliknya berjalan di bawah terang firman Tuhan. Ketika merenungkan firman Tuhan setiap hari, maka otomatis hidupnya dikuasai oleh kebenaran firman Tuhan. Dan apa yang dilakukannya dengan perintah-perintah Tuhan itu adalah benar. Bapak Saudara, inilah yang dilakukan juga sebetulnya oleh beberapa tokoh Alkitab yang kita pasti tahu. Henokh, Daud, Daniel, Ayub, di mana hidup mereka itu berjalan bersama dengan Tuhan. Mereka tunduk dan mereka mau dipimpin oleh Tuhan. Kalau kita perhatikan hidup mereka, mereka berani tampil beda dengan dunia. Saya masih ingat akan perkataan seseorang kepada saya, itu dikatakan, sekalipun seluruh dunia ini berkata ya terhadap dosa, kita harus berani berkata tidak terhadap dosa. Ketika seluruh dunia mengatakan bahwa ngapain ikut Tuhan, tidak enak jadi orang Kristen. Tapi ketika kita tahu bahwa kita punya Tuhan yang kita kagumi dan kita hidup berjalan bersama dengan Dia, kita mampu, kita pasti akan dimampukan untuk kita berjalan meskipun kita berbeda dari dunia. Saudara, mungkin pencobaan itu masing-masing kita memiliki pencobaan yang begitu besar. Dosa juga bisa begitu menipu kita. Dan dunia ini bisa begitu menarik, dan kita manusia yang sangat lemah tidak akan hidup berkemenangan kalau kita tidak hidup sesuai dengan jalan Tuhan. Karena itu sebagai anak-anak Tuhan yang telah merasakan kasih-Nya, sudah seharusnya lah kita berjalan dengan Tuhan setiap hari. Yaitu bagaimana kita merenungkan firman Tuhan, melakukannya dalam kehidupan kita. Dan biarlah itu menjadi gaya hidup kita. Bapak Saudara, tadi kita sudah belajar 3 hal yang harus kita lakukan untuk kita memperoleh kebahagiaan yang sejati. Bagaimana kita bertumbuh dalam iman yang benar. Ketika kita punya hati yang takut akan Tuhan dan berjalan dengan Tuhan, maka iman kita akan bertumbuh. Kita akan semakin mengenal siapa Allah itu. Kita akan semakin tahu seperti apa Allah yang digambarkan dalam Mazmur 112 ayat 6 sampai 8. Bahwa Ia tidak akan goyah, Ia tidak akan takut, dan tidak akan ada kabar celaka. Hatinya teguh, Ia tidak takut. Kebahagiaan yang sejati ialah kebahagiaan yang tidak dipengaruhi oleh keadaan apapun, baik itu senang maupun itu susah, karena kita tahu siapa yang menjadi sumber dari pertolongan. Yang kedua, bagaimana orang yang disertai oleh Tuhan, bagaimana kita itu bisa disertai oleh Tuhan di sepanjang kehidupan kita. Ketika Tuhan menyertai kita, maka hidup kita akan diberkati. Anak dan cucu kita perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Itu terdapat dalam Mazmur 112 ayat 2 sampai yang ketiga. Ini artinya bahwa Tuhan akan mencukupkan keperluan kita, dan Tuhan yang akan memelihara kehidupan kita. Bukan hanya itu, tapi juga bukan hanya kita, tapi juga keturunan kita. Yang ketiga, bagaimana kita berjalan bersama dengan Tuhan. Tujuan hidup di dunia ini jelas, untuk kita mengenal Allah, untuk kita mengenal kehendak-Nya dalam kehidupan kita, agar kita memuliakan Tuhan dalam hidup kita. Bagaimana kemuliaan Allah itu dapat terpancar dalam hidup kita. Saudara, orang yang telah dipenuhi oleh firman Tuhan, saya percaya tidak akan menjadi orang yang egois. Tapi sebaliknya, dia akan berlimpah dengan kemurahan. Dia juga akan rindu menjadi berkat bagi orang lain. Inilah yang dikatakan dalam ayat yang ke-9 Mazmur 112, bahwa Ia akan membagi-bagikan, Ia akan memberikan kepada orang miskin, kebajikannya tetap untuk selamanya, tanduknya meninggi dalam kemuliaan. Bapak Saudara, itulah ketiga hal yang akan dialami oleh orang yang takut akan Tuhan dan berjalan dengan Tuhan, yaitu disertai oleh Tuhan, bertumbuh dalam iman dan menjadi berkat dengan orang lain. Dan itulah yang dimaksudkan dengan hidup yang berbahagia.
Bapak Saudara, mari kita pagi ini sama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan, bahwa kita hidup takut akan Tuhan dan berjalan dengannya setiap hari, sehingga perbuatan kita, pikiran kita sesuai dengan firman Tuhan. Saya percaya ketika kita mau taat dan mau tunduk kepada firman Tuhan, Roh Kudus yang diam di dalam kita akan menolong dan memampukan kita semua. Dan saat kita melakukannya, kita akan menjadi orang yang berbahagia. Orang lain akan melihat dan akhirnya kita dapat mengembalikan semua itu kepada pujian kepada Allah. Mari kita sama-sama menundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur kami memiliki Allah yang begitu mengasihi kami. Allah yang merupakan kota benteng kami, yang teguh, yang selalu berpihak pada kami. Tuhan, ampuni kami dalam segala kelemahan kami, ketika kami tidak taat, ketika kami hidup dalam dosa. Tuhan, mampukan kami Tuhan untuk melihat Engkau kembali. Mampukan kami untuk kami dapat berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Tolong kami ya Bapa, berikan ketenangan di dalam Engkau, dan berikan kepada kami jawaban bagaimana kami harus hidup hari demi hari. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Saudara, kita akan memberikan sebagian dari apa yang menjadi persembahan, sebagian dari apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita menjadi persembahan. Mari kita sama-sama menyiapkan persembahan kita. Kita akan menaikkan pujian. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari
yang surga pada pagi hari ini Bapak. Kami boleh bersyukur kepada Engkau Tuhan untuk pagi yang cerah ini Tuhan. Engkau telah memberikan kami firman-Mu yang mengatakan kepada kami tidak boleh khawatir akan hari esok kami. Karena Engkau akan melindungi kami, Engkau akan memberikan kepada kami dia permasalahan kehidupan kami. Engkau yang ikut campur tangan Bapak, sehingga kami ada sampai saat ini. Kami teguh, kami tetap kuat menghadapinya Bapak. Ya Tuhan, pada pagi ini kami boleh bersyukur juga doa anugerah berkat yang Kau curahkan kepada kami selama seminggu ini Bapak. Biarlah dunia ini mulai krisis Bapak, tapi Engkau masih memberkati anak-anak-Mu sesuai dengan firman-Mu yang berkata bahwa kami dan anak cucu kami tidak akan menjadi peminta-minta, tapi kami akan memberi yang terbaik bagi kamu ya Bapak. Ya Tuhan, terima kasih Bapak. Berkati tangan-tangan yang memberi Bapak, maupun yang beri. Kau berkati mereka Bapak. Biarlah persembahan ini boleh membawa kerajaan-Mu di sini untuk digunakan semestinya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami bersyukur. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Saudara. Ya, Bapak Ibu, kita bersyukur untuk ibadah hari ini. Diingatkan kembali Bapak Ibu, kita akan ada persekutuan hari Rabu sore, persekutuan Rabu malam, biar nanti Bapak Ibu yang bisa menyempatkan, Bapak Ibu bisa datang, kita sharing di sana, kita diskusi di sana. Habis ini kita akan ada pembinaan. Bapak Ibu silakan mau ke toilet dulu, nanti habis kita doa berkat. Dan nanti bagi saudara-saudara yang lain yang ada halangan, Bapak Ibu yang ada halangan, Bapak Ibu bisa kembali pulang, nanti saya akan kirimkan rekamannya. Untuk itu, jadi tapi nanti saya minta mungkin ada 2 pengurus bisa temani di bawah ya, untuk saudara-saudara yang nanti mungkin akan turun, Bapak Ibu, 2 pengurus. Oke. Ya, itu aja Bapak Ibu. Kita juga bersyukur Bapak Ibu, hari ini kita merayakan untuk 2 saudara dan saudari kita yang berulang tahun, untuk Ibu Akian sama Mika. Iya, betul. Untuk Mika. Kita akan nyanyikan satu lagu pujian terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Mereka ulang tahunnya pada tanggal yang sama lagi, tanggal 7 Maret. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Kami ucapkan padamu. Selamat hari jadi. Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar Kau tetap setia pada Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kita. Oh, kami mengucap syukur, Tuhan telah pimpin langit. Untukmu Mika, untuk Bu Akian, selamat ulang tahun. Ya, Mik, ada yang mau didoakan nggak? Selain kesehatan, pekerjaan umum, selain yang umum. Waduh, jemaat yang doain loh. Bapak Ibu jangan doakan cuma sekarang ya, nanti doa syafaat di rumah tolong doakan juga tuh. Gencar loh, 30 doakan jodoh loh. Ya kita juga, Bu Akian ada yang khusus nggak mau didoakan? Jodoh lagi dia. Bu? Kesehatan, kerjaan, buat kelancaran kuliah anak-anak ya, sama ya usaha dan keluarga. Oke. Ya. Buka cabang baru dari mungkin. Amin. Ya, Bapak Ibu mari kita bersatu dalam doa. Kita mendoakan untuk Bu Akian sama saudara Mika. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak kami dalam surga, kami bersyukur Tuhan untuk hari ini di mana kami boleh bersama-sama merayakan 2 saudara kami, saudari kami. Kami sungguh menyerahkan mereka dalam tangan Tuhan. Kami sungguh menyerahkan untuk saudara Mika, untuk Bu Akian di dalam 1 tahun yang usia sudah tambahkan. Tuhan berikan mereka, berkati mereka melimpah-limpah dalam pekerjaan mereka, dalam usaha mereka, dalam keluarga Bu Akian dengan 2 anaknya yang juga sedang kuliah. Untuk Mika dalam rencana-rencana masa depannya kami serahkan pada Tuhan. Tuhan berikan dia hikmat. Biar kiranya apa yang mereka kerjakan, Mika dan juga apa yang usaha dari Bu Akian dan juga suami boleh berhasil dengan baik. Kami juga terus serahkan relasi mereka dengan Tuhan agar waktu mereka menjadi orang percaya 1 tahun demi 1 tahun mereka berjalan,
mereka pun makin mengasihi Engkau, mereka makin memiliki iman kepada Engkau, dan mereka juga boleh menjadi berkat, mengasihi sesama yang Tuhan percayakan hadir di sekeliling mereka. Kami serahkan untuk kedua saudara-saudari kami ini. Terima kasih Bapak, Engkau boleh berkati mereka. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Bapak Ibu, kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita bangkit berdiri, kita naikkan doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat, sumber berkat. Amin. Saudara-saudara, mari kita senantiasa mengingat bahwa kebahagiaan sejati hanya ditemukan dengan percaya, beriman, bersandar kepada Tuhan dan mencari kehendak-Nya. Dan biarlah saat kita pulang, terimalah berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi damai sejahtera. Amin. 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 Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati. Ya, Bapak Ibu silakan. Ya, Bapak Ibu yang mau ke toilet silakan ke toilet dulu, mau ambil minum dulu. Ada yang mau turun bisa langsung, mau ada makan di bawah juga kami persilahkan ya Bapak Ibu. Nanti kita mulai 5 menit lagi ya Bapak Ibu. Tarik napas dulu. Wah, kayaknya bisa.